Santapan harian apa yang menjadi prioritas utama kita? Ulangan pukul 14.22-29. Ada sebuah slogan populer yang digunakan di beberapa gereja, yaitu, God first, other second and me self last. Slogan itu terdengar begitu ideal dan memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Sayangnya, pada kenyataannya sulit sekali untuk menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan terutama. Orang Israel belajar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama melalui persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan 22. Hal itu perlu terjadi agar mereka dapat belajar untuk takut akan Tuhan 23. Persembahan persepuluhan menggambarkan sebuah upaya untuk mengingat Tuhan dan menjadikannya sebagai prioritas dari segala berkat yang telah diterima oleh orang Israel. Dengan berkat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan dan yang dipersembahkan kembali kepadanya, orang Lewi yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, orang asing, anak yatim, dan para janda tidak boleh diabaikan haknya dalam kehidupan umat Allah 28-29. Perhatian yang ditunjukkan kepada mereka yang membutuhkan merupakan bagian penting dalam hidup keagamaan umat Tuhan. Seringkali berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Kita berpikir bahwa berkat-berkat tersebut hadir semata-mata karena kerja keras yang kita lakukan. Kita terlalu erat menggenggamnya sampai-sampai Tuhan tidak boleh mengambilnya. Padahal, sebagai orang percaya kita telah paham prinsip memberi dan menerima. Sama seperti Tuhan melatih orang Israel untuk belajar takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, Dia juga menginginkan hal yang sama terhadap kita, khususnya dalam pengelolaan berkat-berkat yang kita terima. Kita harus sadar bahwa berkat itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Kesetiaan kita dalam mengelola akan membentuk kita untuk takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, mata kita dicelikkan untuk melihat sesama yang membutuhkan. Yesus berkata, "Apa yang kau perbuat bagi saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku." Sudahkah Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Baca gali Alkitab 4, Ulangan pukul 12.29-32. Bangsa Israel dapat dikatakan memiliki iman yang mudah goyah. Di tanah perjanjian ada penduduk yang menyembah Allah-Allah lain. Mungkin bangsa Israel merasa terkekang oleh perintah Tuhan karena mereka merasa bangsa lain boleh berbuat sesukanya. Karena itu, beberapa rakyat Israel mencari tahu tentang Allah bangsa lain itu, bahkan ingin beribadah kepadanya. Peribadahan bangsa lain tidak menyenangkan, bahkan melawan Tuhan. Bangsa lain di tanah perjanjian mempersembahkan anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan. Ibadah semacam itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dalam hal ibadah, bangsa Israel sepatutnya hanya melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Mereka perlu melakukan perintah Tuhan dengan setia dan tidak perlu menambah atau mengurangi firman Tuhan. Apa saja yang Anda baca? 1. Apa yang Musa peringatkan kepada bangsa Israel supaya mereka berhati-hati? 29-30. 2. Apa saja yang menjadi kekejian bagi Tuhan? 31. 3. Bagaimana seharusnya sikap bangsa Israel dalam menerima perintah Tuhan? 32. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? 1. Pernahkah Anda tergoda untuk menyembah Allah lain? Adakah strategi yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi godaan itu? 2. Bila kita ingin menjalankan perintah Tuhan dengan setia, apa yang harus kita lakukan? Apa respons Anda? 1. Dalam keadaan tertekan oleh orang-orang di sekitar Anda, apa yang Anda mohonkan kepada Tuhan? 2. Adakah hal-hal dalam hidup Anda yang menarik tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
Bagaimanakah Anda akan meninggalkan dan menjauhinya? Pokok doa. Doakan para remaja dan pemuda Kristen supaya mereka memiliki komitmen kuat dalam menyembah Allah. Santapan harian apa yang menjadi prioritas utama kita? Ulangan pukul 14.22-29. Ada sebuah slogan populer yang digunakan di beberapa gereja, yaitu, God first, others second and me self last. Slogan itu terdengar begitu ideal dan memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Sayangnya, pada kenyataannya sulit sekali untuk menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan terutama. Orang Israel belajar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama melalui persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan 22. Hal itu perlu terjadi agar mereka dapat belajar untuk takut akan Tuhan 23. Persembahan persepuluhan menggambarkan sebuah upaya untuk mengingat Tuhan dan menjadikannya sebagai prioritas dari segala berkat yang telah diterima oleh orang Israel. Dengan berkat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan dan yang dipersembahkan kembali kepadanya, orang Lewi yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, orang asing, anak yatim, dan para janda tidak boleh diabaikan haknya dalam kehidupan umat Allah 28-29. Perhatian yang ditunjukkan kepada mereka yang membutuhkan merupakan bagian penting dalam hidup keagamaan umat Tuhan. Seringkali berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Kita berpikir bahwa berkat-berkat tersebut hadir semata-mata karena kerja keras yang kita lakukan. Kita terlalu erat menggenggamnya sampai-sampai Tuhan tidak boleh mengambilnya. Padahal, sebagai orang percaya kita telah paham prinsip memberi dan menerima. Sama seperti Tuhan melatih orang Israel untuk belajar takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, Dia juga menginginkan hal yang sama terhadap kita, khususnya dalam pengelolaan berkat-berkat yang kita terima. Kita harus sadar bahwa berkat itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Kesetiaan kita dalam mengelola akan membentuk kita untuk takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, mata kita dicelikkan untuk melihat sesama yang membutuhkan. Yesus berkata, "Apa yang kau perbuat bagi saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku." Sudahkah Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Baca gali Alkitab 4, Ulangan pukul 12.29-32. Bangsa Israel dapat dikatakan memiliki iman yang mudah goyah. Di tanah perjanjian ada penduduk yang menyembah Allah-Allah lain. Mungkin bangsa Israel merasa terkekang oleh perintah Tuhan karena mereka merasa bangsa lain boleh berbuat sesukanya. Karena itu, beberapa rakyat Israel mencari tahu tentang Allah bangsa lain itu, bahkan ingin beribadah kepadanya. Peribadahan bangsa lain tidak menyenangkan, bahkan melawan Tuhan. Bangsa lain di tanah perjanjian mempersembahkan anak-anak mereka, baik lelaki maupun perempuan. Ibadah semacam itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dalam hal ibadah, bangsa Israel sepatutnya hanya melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Tuhan.
Mereka perlu melakukan perintah Tuhan dengan setia dan tidak perlu menambah atau mengurangi firman Tuhan. Apa saja yang Anda baca? 1. Apa yang Musa peringatkan kepada bangsa Israel supaya mereka berhati-hati? 29-30. 2. Apa saja yang menjadi kekejian bagi Tuhan? 31. 3. Bagaimana seharusnya sikap bangsa Israel dalam menerima perintah